Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yesius Furi dengan NIM 2256568 PK 2860 untuk mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang dibimbing oleh Pak Iwayan Nukalantara dengan judul Pengaruh ISG terhadap pengambilan risiko perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan dan ketidakpastian kebijakan ekonomi di Asia. Saat ini, kesadaran masyarakat mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan telah meningkat. Hal itu dibuktikan dari banyak perusahaan dan negara yang meratifikasi adanya Paris Agreement 2015 yang bertekad untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu global. Perusahaan diharapkan untuk ikut berkontribusi terhadap pengalokasian sumber daya pada Environment Social Governance atau ESG. Karena hal ini, ESG sangat penting dalam mendukung produktivitas sosial, pertumbuhan, dan isu-isu berkelanjutan. Namun, berinvestasi pada ESG ternyata memiliki perbedaan pandangan menurut beberapa teori. Teori yang pertama, menurut teori tata kelola, jika perusahaan melakukan praktik tata kelola yang baik atau ESG, maka bisa meningkatkan nilai perusahaan. Hal itu didukung oleh research-based view teori yang mengatakan jika praktik bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial ini dilakukan, maka akan lebih banyak menarik karyawan yang berkualitas, menurut LV et al. 2021 maksud saya. Lalu menurut pandangan stakeholder teori yang mengatakan jika melakukan maksimalisasi nilai ini perlu memasukkan nilai pemangku kepentingan dan tidak hanya didasarkan pada nilai pemegang saham. Berbeda dengan hal tersebut, menurut Friedman 1970, berpendapat jika berinvestasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial hanya membawa keuntungan finansial yang terbatas. Lalu, menurut agensi teori oleh Atif et al. 2019, jika melakukan investasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial itu dapat menciptakan masalah keagenan di mana manajer yang terlibat dalam kegiatan investasi ESG akan mengorbankan kepentingan dan keuntungan pemegang saham. Sehingga perusahaan perlu menerapkan strategi pengambilan keputusan yang tepat untuk bisa melakukan ekspansi dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, pengambilan keputusan penting itu disebut dengan corporate stacking. Dalam melakukan pertimbangan pengambilan stacking ini, perusahaan banyak mengalami pengaruh-pengaruh dan kesenjangan faktor yang tidak pasti seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi. Nah, selain itu juga terdapat beberapa pendapat yang mengatakan jika perbedaan kepemilikan perusahaan itu juga akan mempengaruhi risiko pengambilan keputusan oleh perusahaan. Misalnya penelitian oleh Boubakri 2013 yang mempertimbangkan dampak dari kepemilikan negara atau State Ownership Enterprise (SOE) yang berpendapat jika intervensi pemerintah yang kuat bisa menyebabkan perusahaan melakukan investasi yang konservatif. Sedangkan kepemilikan oleh non-state ownership enterprise atau non-SOE atau perusahaan swasta dalam mengambil risiko ini bisa mengambil keputusan penganggaran modal yang meningkatkan volatilitas pendapatan. Artinya, non-SOE ini cenderung mengambil proyek yang lebih berisiko menurut Zhang et al. 2021. Nah, faktor-faktor ketidakpastian tadi dan permasalahan yang muncul memicu perusahaan untuk cenderung memegang kas, di mana kas merupakan aset penting yang liquid. Lalu terdapat tiga alasan atau motif mengapa perusahaan perlu memegang kas. Yang pertama, motif transaksi, kedua, motivasi berjaga-jaga, dan ketiga, motif spekulasi oleh Keynes 1937. Penelitian ini mencoba memahami motivasi keterlibatan ESG perusahaan dari perspektif pengambilan risiko perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan dan ketidakpastian kebijakan ekonomi di Asia. Hal ini didukung oleh data yang saya temukan di statista.com, di mana perkembangan penerapan kebijakan perdagangan berkelanjutan ini, negara-negara di Asia seperti Jepang, South Korea, dan Singapura memimpin untuk menerapkan kebijakan perdagangan berkelanjutan dibandingkan dari negara-negara di benua lain. Studi ini menawarkan beberapa kebaruan seperti sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengaitkan ESG dengan pengambilan risiko perusahaan yang dimoderasi oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi dan kepemilikan. Lalu, penelitian terdahulu oleh V et al. 2023 hanya mengaitkan ESG performance pada corporate stacking di Cina. Lalu Wen et al. Hanya mengaitkan antara ketidakpastian kebijakan ekonomi pada corporate stacking di Cina. Lalu Ho et al. 2021 hanya mengaitkan tentang state ownership pada corporate stacking di Vietnam.
Lalu, rumusan masalah penelitian ini, ESG dipengaruhi oleh norma sosial, faktor hukum, kepemilikan, dan politik yang berlaku di setiap negara. Sehingga efeknya bisa bervariasi antar negara tersebut. Hal itu sangat penting karena ketersediaan infrastruktur terkait lingkungan yang disediakan oleh pemerintah dapat memfasilitasi perusahaan untuk melakukan investasi yang berisiko dengan potensi bisa meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga penelitian ini mencoba memahami motivasi keterlibatan ESG perusahaan dari perspektif pengambilan risiko perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan dan ketidakpastian kebijakan ekonomi di Asia. Pertanyaan penelitian pertama, apakah ESG berpengaruh terhadap pengambilan risiko perusahaan? Yang kedua, apakah kepemilikan memoderasi pengaruh ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan? Yang ketiga, apakah ketidakpastian kebijakan ekonomi memoderasi pengaruh ESG terhadap pengambilan keputusan pengambilan risiko perusahaan? Lalu tujuan pertanyaan untuk menguji pengaruh ESG terhadap pengambilan risiko perusahaan, untuk menguji pengaruh ESG yang dimoderasi oleh pemilikan terhadap pengambilan risiko perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh ESG yang dimoderasi oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi terhadap pengambilan risiko perusahaan. Manfaat yang pertama adalah manfaat empiris, diharapkan bisa menambah literatur mengenai pengaruh ESG terhadap tingkat pengambilan risiko yang dimoderasi oleh kepemilikan dan ketidakpastian kebijakan ekonomi. Yang kedua, manfaat praktis bisa memberikan evaluasi pada perusahaan dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan investasi pada ESG dan pengambilan risiko. Kajian pustakaan dan pengembangan hipotesis, di mana pengertian di corporate stacking ini merupakan strategi pengambilan keputusan utama dan beresiko yang digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi serta merupakan faktor penting pendorong kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Lalu ESG sendiri terdapat tiga pilar. Yang pertama environment, berfokus pada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses bisnis. Lalu sosial, berfungsi terhadap kompensasi dan tunjangan yang diberikan pada karyawan, kualitas produk, fokus pada hubungan antara perusahaan lain, pelanggan, dan pemasok. Lalu yang governance berfokus pada pembangunan sistem tata kelola internal perusahaan seperti struktur, kebijakan, dewan direksi, atau etika bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, menurut Tan et al. 2020. Nah, di sini penelitian ini menggunakan fokus kepemilikan yaitu state ownership dan non-state ownership, di mana struktur kepemilikan ini merupakan faktor pendorong yang fundamental dari kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Nah, teori keagenan telah memprediksi jika kepemilikan memiliki peran penting dalam memonitor pengambilan risiko perusahaan. SOE ini sendiri adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau badan publik perwakilan pemerintah. Sedangkan non-SOE ini merupakan perusahaan atau entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta secara independen dan bebas dari pengaruh pemerintah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang disingkat EPU ini merupakan sebuah ukuran ketidakpastian politik yang berbeda dengan ketidakpastian dalam ekonomi secara umum menurut Fujitani 2023. Menurut Zhang et al. 2021, secara umum terdapat tiga perspektif cara mengukur EPU. Yang pertama, menggunakan variabel kebijakan ekonomi tunggal. Kedua, menggunakan variabel dummy non-ekonomi seperti terrorism, attack and political event, atau political stability and absence of violence or terrorism. Yang ketiga, menggunakan indeks ketidakpastian ekonomi yang dipublish oleh Davis dan Barker. Adanya ketidakpastian kebijakan ekonomi dari setiap negara ini secara nyata bisa dilihat dari ketidakpastian terkait dengan perubahan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat yang berimplikasi pada kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan untuk menjaga kondisi kestabilan perusahaan. Menurut Julia and York 2012. Hipotesis yang pertama, ESG ini berpengaruh positif terhadap corporate stacking. Hal ini disebabkan mulai berlakunya kebijakan hijau membuat perusahaan mendorong investasi hijau setelah transisi menuju energi terbarukan dan proyek ramah lingkungan. Artinya, perusahaan memerlukan banyak dana untuk menuju transisi tersebut. Nah, ketika manajemen memegang dana yang banyak, itu akan menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu masalah agency problem. Karena ditakutkan ketika manajer memegang kasihan lebih tinggi, itu akan digunakan untuk keuntungan pribadi menurut Atif et al. Selebihnya, terdapat dua penyebab utama mengapa manajer tidak mampu mengejar proyek investasi dengan risiko yang tinggi karena masalah agensi dan financial constraint. Namun hal itu bisa diminimalisir melalui perbaikan tata kelola yang baik. Dalam hal ini adalah melalui dari ESG. Nah, artinya ketika perusahaan memiliki tata kelola yang baik, artinya menurut teori pembangunan, jika kinerja ESG positif, artinya perusahaan memiliki standarisasi bisnis yang baik dan pembangunan berkelanjutan yang bagus. Lalu yang kedua, secara langsung meningkatkan kualitas informasi sehingga memiliki reputasi yang baik dan menurunkan adanya asimetri informasi sehingga perusahaan tetap bisa untuk melakukan transisi menuju energi terbarukan dengan memiliki ESG yang baik. Maka ESG berpengaruh positif terhadap corporate stake. Lalu menurut Gilan and Wei 2020
2020 menjelaskan bahwa penelitian menggunakan kuantifikasi sangat penting karena menjadi penentu dalam tata kelola perusahaan, di mana perusahaan non-SOE atau perusahaan swasta ini cenderung memiliki kinerja yang mengimplementasikan proyek lebih inovatif dengan memperkenalkan teknologi yang canggih, di mana penelitian menurut Zhou 2023 menjelaskan bahwa non-SOE lebih berusaha meningkatkan diversifikasi melalui investasi internasional karena bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Diversifikasi tersebut mendorong pengambilan risiko yang lebih tinggi. Bahkan menurut Zhang et al. 2021, non-SO ini cenderung berani meningkatkan pengambilan risiko karena memiliki banyak intensif membangun koneksi politik. Lalu dapat ditarik hipotesis kedua A, yaitu non-SOE memperkuat pengaruh positif ESG terhadap tingkat pengambilan risiko perusahaan. Sedangkan menurut State Ownership Enterprise, perusahaan milik pemerintah ini dibatasi oleh tujuan politik sosial seperti untuk mempertahankan ketersediaan lapangan kerja, mengendalikan kelangsungan industri bisnis, sehingga lebih konservatif dan tidak mengambil risiko yang tinggi. Maka akan cenderung melakukan investasi pada risiko yang rendah menurut Bow Bakery 2013. Sehingga hipotesis 2B, kepemilikan negara memperlemah pengaruh positif ESG terhadap tingkat pengambilan risiko perusahaan. Lalu pengaruh EPU ini bisa mengurangi pengambilan risiko perusahaan. Karena adanya EPU dapat meningkatkan biaya pembiayaan eksternal dan asimetri informasi yang membuat perusahaan cenderung enggan mengambil risiko tinggi. Terdapat beberapa alasan mengapa ketidakpastian kebijakan ekonomi mempengaruhi pengambilan risiko. Yang pertama, EPU meningkatkan exposure ketidakpastian terhadap kebijakan perusahaan, lalu bisa meningkatkan pembiayaan eksternal yang menyebabkan perusahaan kesulitan membiayai proyek yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, EPU membuat fungsi intermediasi peran pihak ketiga seperti bank menjadi lebih selektif dalam membiayai peluang investasi terhadap perusahaan yang berisiko, sehingga perusahaan cenderung enggan mengambil risiko yang tinggi. Maka dapat dari hipotesis ketiga, EPU memperlemah pengaruh positif ESG terhadap tingkat pengambilan risiko perusahaan. Berikut model penelitiannya. Lalu metode penelitiannya, yang pertama, jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh dari database Refinitiv Econ, lalu menggunakan pendekatan penelitian data panel, menggunakan teknik proposal sampling. Dengan proposal sampling yang pertama, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya yang menyertakan laporan Environment Social Governance, lalu perusahaan non-keuangan di negara Asia dengan periode penelitian 2010 hingga 2022. Lalu definisi operasional yang pertama dari corporate stacking menggunakan cash holding, lalu ESG menggunakan rata-rata keterlibatan ESG, nah, state ini menggunakan variabel dummy bernilai 0, state ownership menggunakan variabel dummy bernilai 1. Lalu untuk EPU digunakan ekonomi dummy variabel berupa indikator agregat dalam satuan distribusi normal berkisar antara minus 2,5 hingga 2,5. Lalu variabel counternya menggunakan firm size, board size, dan GDP annual growth. Lalu model penelitiannya adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.